Puji Tuhan. Baik, malam hari ini secara live kita akan mendengarkan sebuah kesaksian bersama Ibu NN yang sudah bergabung. Shalom Ibu. Bisa dibuka mute-nya Bu. Shalom Pak. Iya, shalom. Baik. Video boleh dibuka juga. Terserah Ibu mau dibuka. Boleh. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Waduh, segar sekali Ibu ya hari ini ya. Karena Tuhan baik ya dalam kehidupan Ibu ya. Tema malam hari ini luar biasa loh. Temanya dahsyat loh malam hari ini. Ya, karena nggak gampang apa yang dialami Ibu. Judulnya? Ketakutan setelah diselingkuhi. Nah ini bagaimana ceritanya Bu? Kok sampai ketakutan? Apakah emang sebelumnya nggak tahu apa gimana? Silakan Ibu bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Thank you buat Bu Eli. Thank you juga buat teman-teman yang udah join. Thank you saya dikasih kesempatan untuk kesaksian. Ceritanya saya sebetulnya udah pernah kesaksian, tapi saya ulang deh karena menurut saya waktu itu saya belum menang banget gitu loh. Saya menikah 2003, anak saya 3 sekarang. Selama saya menikah, suami saya tuh baik, dia nggak pernah macem-macem lah, nggak pernah neko-neko gitu, selalu pulang setiap hari, pelayanan sama-sama. Sayang sama saya, sama anak-anak, provide semuanya gitu loh. Nggak ada cacat sedikit pun deh gitu. Pokoknya dia tipe suami yang sempurna gitu. Sabar, nggak pernah marah gitu. Sampai akhirnya di pernikahan di tahun 2015 atau 16 gitu deh. Suami kenalan dengan perempuan dan saya nggak tahu gitu kan. Ya pokoknya intinya dia kerja gitu. Keluar rumah intinya bilangnya kerja. Tahun 2021 dia baru ngaku bahwa selama tahun 2015 sampai dengan 2021 itu dia selingkuh gitu. Dia mengkhianati saya gitu. Saya kaget banget karena suami setiap hari pulang, setiap hari bilang sayang, setiap hari peluk gitu segala macem. Kita pelayanan bareng-bareng, ke gereja bareng-bareng gitu. Bener-bener nggak kelihatan dia itu mengkhianati gitu loh. Ya di tahun 2021 itu saya kayak dunianya kebalik gitu. Kaget, marah, kecewa. Nggak cuma sama suami, tapi saya juga kayak kecewa gitu sama Tuhan. Kok saya udah pergi pelayanan, saya udah doa, saya udah baca firman, malah saya melakukan semua yang Tuhan suruh gitu kan. Tapi kok kenapa suami saya bisa selingkuh gitu kan? Kenapa Tuhan biarkan itu terjadi gitu? Jadi waktu itu saya mikirnya kok Tuhan kayak sekongkol sih, kan Tuhan udah tahu dong kalau suami saya selingkuh berarti selama ini, kenapa Tuhan diem aja gitu loh. Jadi saya kayak kecewa bukan sama suami aja, tapi saya kecewa juga sama Tuhan gitu loh. Nah waktu tahun 2022 itu kan 1 tahun berjalan waktu saya diminta untuk kesaksian di PD Victory juga. Pada saat itu saya sudah mengampuni suami. Sudah, saya udah ambil keputusan itu. Tapi ternyata nggak segampang ngomong, iya saya ngampuni kamu, enggak. Pergumulannya itu cukup berat karena saya jadi curigaan. Saya jadi ya itu kan udah trust issue ya jadinya ya. Suami juga disalah-salahin melulu, padahal dia bilang, gue udah nggak kayak gitu, gue nggak. Jadi itu berantemnya gara-gara saya nggak percaya, suami jadi ngerasa nggak nyaman karena kan jadi dicurigain terus kan gitu. Jadi berantem gara-gara hal yang nggak ada jadinya. Bahkan saya nggak pernah ketemu pelakornya gitu loh. Saya nggak pernah ketemu muka dengan pelakor. Makanya waktu Bu Eli minta saya untuk
kesaksian ngomongin soal pelakor, saya bilang, Bu, saya nggak ketemu sama pelakornya gitu. Jadi saya kayak saya berantem berantem sama angin gitu, berantem sama orang yang nggak ada gitu. Tapi benar-benar nyata gitu, benar-benar ada. Buktinya adalah cuman chat dan bukti transfer gitu. Kalau suami saya selama ini transfer perempuan itu gitu. Saya cuma punya bukti itu aja, tapi nggak pernah ketemu orangnya gitu. Jadi ya bagaimana saya bisa berantem dengan pelakor, nggak ada gitu. Yang ada saya berantem dengan suami gitu loh. Dan pikiran-pikiran saya sendiri. Jadi saya yang apa namanya, yang mengada-ngada gitu loh. Jadi setiap kali suami saya bilangnya mau kerja, saya jadi ngebawa-bawa yang lalu-lalu gitu loh. Jadi kayaknya, ah lu kemarin juga bilangnya kerja, tapi sekarang kemana? Kayak gitu-gitu jadinya. Jadi kebawa gitu. Jadi kalau dia udah end, dosanya udah selesai, saya baru baru mulai gitu loh. Karena saya jadi berpikir negatif terus gitu. Padahal kalau suami saya dia berhenti untuk nggak ketemu perempuan itu, udah berhenti untuk nggak selingkuh, that's it, dosanya udah selesai. Nah, pada saat dia ngaku, dosa saya yang mulai karena saya jadi curigaan terus, saya jadi marah-marah terus sama dia. Keluar kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak enak didengar gitu ke suami gitu. Bahkan saya pernah satu kali saya pernah telepon Bu Eli, saking saya tuh depresi berat, saya kecewa, saya sangat 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 marah gitu. Saya bilang, Bu, saya mau bunuh aja deh suami saya gitu kan. Bisa mau mati aja gitu. Terus and then nggak tahu kenapa pada saat itu saya baru join di PD Victory, Bu Eli langsung jawab WA saya gitu loh. Saya juga surprise juga, maksudnya saya juga nggak nyangka Bu Eli langsung nanggepin respon saya WA saya gitu. Langsung Bu Eli-nya, saya boleh telepon kamu nggak gitu. Ya udah, pada saat Bu Eli telepon, Bu Eli bilang, ya kalau kamu marah-marah terus, kamu kayak gini terus, kamu kayak jorokin suami kamu ke lubang itu, udah kamu berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan kekuatan dan sebagainya. Ngomongnya pada saat itu, iya Bu, saya akan lakukan itu, tapi itu ngejalaninnya beratnya minta ampun, pergumulannya itu beratnya setengah mati. Jadi eh, yang saya mau bilang gini, mau kita Kristen dari lahir, kita tahu firman dari lahir pun itu nggak ngejamin kalau kita ada di badai itu kita akan baik-baik aja. Kita pasti ikut, pastikan, pasti goyang juga, pasti goncang juga. Nggak mungkin kita kuat gitu atau bagaimana. Nggak, pasti di dalam hati kita yang paling kecil ini berkecamuk gitu loh, hatinya nggak tenang gitu loh. Walaupun kita udah tahu firman, tahu iya kita ngampunin, iya tahu kita butuh damai sejahtera, iya tahu kita harus mengandalkan Tuhan, tapi di saat kita berpikiran seperti itu, iblis matahinnya dengan, tuh lu berdoa selama ini suami kamu selingkuh, Tuhan diem aja, itu kayak dipatahin begitu aja. Jadi itu pergumulan itu di kepala, jadi battle-nya tuh di kepala sebenarnya. Di battle-nya kita sebenarnya kita semua masing-masing punya pergumulan masing-masing gitu. Even mungkin kita nggak pernah ketemu enemy secara real gitu di mata, di depan mata gitu. Tapi sebenarnya battle-nya ada di sini gitu loh, di pikiran kita sendiri gitu. Dan itu yang membuat aku dan suami itu sebenarnya akhirnya pada saat saya bersyukur pada saat Bu Eli nguatin aku untuk, ya tetap kamu fokusnya sama bagian kamu, berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, nggak usah ngurusin suami itu Tuhan pakai buat kamu itu dibentuk sampai kayak begini, kata Bu Eli. Aku inget banget Bu Eli ngomong begitu. Terus kemarin aku dengar khotbahnya Bu Eli yang gagal total gitu ya, bahwa di situ tuh kita butuh iman, tapi untuk iman ke situ, kalau kita nggak kasih makanan yang betul-betul, yang kekuatan yang dari Tuhan, itu tuh dipatahin dengan kenyataan, tuh lu udah pelayanan sekalipun suami lu selingkuh gitu, ya kan, percuma cari Tuhan, percuma gitu. Jadi kayak ini bertentangan gitu loh. Tapi menurut saya mungkin teman-teman di sini semua ngalamin hal yang sama. Mungkin nggak seberat saya, ada yang lebih berat dari saya. Eh, tapi aku percaya kalau sebetulnya pertandingan kita masing-masing, kita punya ringnya masing-masing, dan Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu juga karakter yang Tuhan harus bentuk di diri kita masing-masing, karena pergumulan kita belum tentu sama dengan pergumulan orang lain.
musuh yang kita hadapi belum tentu sama gitu loh. Cara menghadapinya juga belum tentu sama gitu. Pasti beda-beda. Dan Tuhan tahu apa yang Tuhan lagi mau bentuk di diri kita masing-masing. Ya kita cuma bisa pasrah sama Tuhan. Jadi setelah kejadian itu, selama perjalanan 2021 sampai sekarang ini 2024, boleh dibilang saya dan suami saling saling bergesekan itu udah hampir sering setiap hari. Tapi makin ke sini makin indah karena saya udah ketemu titiknya yang ketemunya di mana, suami pun udah ketemu titiknya di mana gitu. Jadi kita kayak masing-masing nurunin frekuensi atau naikin frekuensi. Jadi kita bisa bareng-bareng gitu loh. Jadi nggak pada saat bentrok itu nggak langsung, pada saat aku kepikiran nggak langsung kepancing untuk jadi ribut gitu. Kalau dulu kalau misalkan saya lagi kepikiran, suami juga ngerasa gue nggak kayak gitu, kenapa lu nuduh gue kayak jadi berantem gede-gede gitu ributnya gitu loh. Sekarang udah ketemu frekuensinya, jadi udah makin enak. Jadi kalau misalkan aku lebih seringnya aku yang karena kepikiran gitu, kepicu pikiran. Kalau misalkan dia nggak ngabarin atau kemana nggak ngasih tahu, langsung langsung saya pikirnya, wah dia kesini kesini kesini, wah dia gini lagi nih, wah dia bohong lagi, wah dia gini lagi nih, wah dia ngarang-ngarang lagi nih, kayak gitu. Karena kan mistrust ya, jadi kayak gitu. Tapi suami yang tadinya ikut kepancing marah, akhirnya sekarang dia gue nggak kayak gitu, gue tahu efeknya kalau bagaimana. Jadi ya dianya udah mulai bisa ngikutin frekuensinya aku, jadi kita jadi ketemu gitu, akhirnya nggak jadi ribut. Jadi sekarang puji Tuhan kemarin tanggal 9 kita baru anniversary ke 21 jadinya, 21 tahun ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Karena aku bilang, aku bersyukurnya gini, selama kita menikah di gereja, kita undang Tuhan, dan itu jadi dasar bangunan kita membangun rumah tangga. Dan itu aku pegang erat-erat firman Tuhan yang ngebimbing gitu loh, yang ngasih makanan kita gitu. Bagaimana kita setiap kali ada konflik, setiap kali ada masalah, ada badai, firman itu yang nguatin kita, firman itu yang ngingetin kita, firman itu yang hibur kita, yang ngasih kekuatan dan sebagainya gitu loh. Jadi menurut aku mungkin kita badainya beda-beda ya, tapi firman yang kita pegang itu sama, Tuhan yang kita pegang itu, Tuhan yang kita andalkan itu sama, Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang setia, Tuhan yang nggak pernah ngecewain kita. Dia tahu kelemahannya kita, dia tahu kita kuatnya itu semana gitu loh, dia tahu lah, dia paling tahu gitu. Jadi teman-teman tetap eh, berdoa, tetap setia, tetap tekun, taat sama Tuhan. Dibentuk nggak enak, diganjar memang nggak enak, nggak ada enak-enaknya diganjar sama Tuhan. Tapi percaya kalau di balik itu semua ada mahkota yang Tuhan sediain buat kita masing-masing gitu loh. Itu yang aku mau sampaikan ke teman-teman malam ini. Thank you, Pak. Thank you, Bu Eli. Wah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Tadi katanya ada sempat medan peperangannya tuh di sini ya, Bu ya? Di sini ya, Bu ya? Capek nggak? Curigaan terus? Capek nggak? Capek, hampir tiap malam di awal-awal itu nggak tidur, Pak. Wow. Dan terus kayak Minum obat tidur? Sempat minum obat tidur nggak? sempet sih, tapi suami bilang jangan deh, kalau bisa jangan tidur, jangan minum obat tidur gitu. Sempet ada minum gitu, iya. Oke. Tadi sempat ada kata-kata mau saya bunuh aja suami. Kalau itu dilakukan kita nggak ketemunya di Zoom di Cipinang ini ketemunya ya. Untung ya, untung. Tapi sempat selain mau bunuh suami gitu, saking beratnya begitu juga depresi begitu, pengen mengakhiri hidup gitu ya, pernah ya? Pernah ingin mengakhiri Jadi hidup? gimana ya Pak? Kita kebetulan ketua komsel gitu di gereja kita. Jadi aku ngerasa, ih kita malu. Ini kita ketua komsel apaan? Kita nggak kasih contoh yang baik gitu loh. Jadi kayak beban moralnya itu udah, padahal yang berdosa dia gitu kan. Tapi aku ngerasa ikutan malu gitu loh Pak. Jadi aku bilang udahlah, kita bukan jadi contoh yang baik, udahlah kita selesai aja gitu. Iya, 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 iya.
Memang masalah. Mesnya, saking keselnya, sampai aku tuh sampai sebetulnya sampai detik ini saya masih nggak percaya kalau dia itu tega selingkuhin saya gitu. Saya sampai bilang, kurang apa sih aku bilang gitu, aku kurang apa gitu. Cuman dia itu sebenarnya iblis pakai itu untuk bikin kita jadi emosi lagi, jadi marah lagi. Iya, kadang Tuhan goyangin dikit lah, jangan di zona-zona nyaman terus, jangan enak-enak terus Betul, katanya gitu ya. betul, Ya, betul. Jadi sebenarnya sebenarnya kejadian ini satu hal yang aku pelajari itu sebenarnya ya Tuhan tuh pengen tahu ya, lu katanya tahu firman, lu katanya cari Tuhan, baca Alkitab, pelayanan segala macam. Sejauh mana sih lu mengasihi gua gitu? Sejauh mana sih kamu mengasihi aku ya gitu? Aku ngerasa seperti Tuhan tuh kayak gitu loh ke aku gitu. Ya betul, pada saat kita di zona nyaman, kita baik-baik aja, keluarga baik-baik, ekonomi baik-baik, kita akan bilang, oh haleluya, puji Tuhan dengan mudahnya ya kan. Tapi pada saat badai itu menerpa kita, apakah kita bisa tetap mengasihi Tuhan, apakah kita masih bisa bilang, Tuhan Yesus tetap baik, itu susah banget untuk keluar gitu. Seperti yang Bu Eli lakukan itu luar biasa Bu Eli, hebat banget. Aku nggak bisa kayak gitu tuh. iya. Beda lah, dia hatinya terbuatnya dari yang lain lah mungkin ya, bukan? Luar biasa ya. Aku banyak belajar dari Bu Eli. Iya, mantap. Ya, memang sesuatu bisa saja terjadi dengan tiba-tiba begitu ya. Kadang kita nggak siap ya Bu ya, kadang kita nggak siap. Tapi pada akhirnya kita bilang, wow Tuhan itu luar biasa ya. Selevel saya pun di dunia pelayanan pun sama, bukan hanya dari pasangan gesekan itu, dari teman-teman pelayanan sampai kadang nih hati ini sakit banget. Awas ya kalau ketemu di jalan ya begini. Tapi pada akhirnya saya sadar bahwa justru gesekan itu membuat kita jadi semakin dewasa lah kerohanian kita ya. Dan kita bisa jadi sebuah pengalaman yang akan menjadikan contoh juga buat anak-anak kita, teman-teman kita, untuk kita bagikan kesaksian ini. Jadi wow, luar biasa. Jadi hari ini bersyukur sekali kita mendengar kembali keluarga yang happy anniversary ke-21 ya. Thank you. Tahun ini saya ke-20 loh. Mau disebutin nggak tanggalnya? Saya tahun ini ke-20 dan ini saya ada istri saya di sini sambil ikut Zoom tapi dia di sini. Dia wah nggak kerasa ya, tahu udah 20 tahun. Kerasa sih udah. Ada tapi dia lagi kerja ini. Dia juga ada. Sip. Salam buat Bapak, semangat Pak ya, semangat ya, tetap percaya bahwa Tuhan baik ya, puji nama Tuhan. Baik, terima kasih Ibu yang sudah menjadi berkat buat kita malam hari ini. Dahsyat, luar biasa kesaksiannya dan kita belajar banyak juga ya dari kesaksian ini. Sampai ketemu Bu, Tuhan Yesus memberkati.